Selamat siang menjelang sore teman-teman. Jika kita melintas di kawasan Tawangmangu menuju Magetan, tentu akan melewati lereng Gunung Lawu, dan seperti diketahui lereng Gunung Lawu ini tidak ada habisnya menawarkan destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam dan kesejukan udaranya bagi para pengunjung. Kali ini kami melintas dari Simpang 3 Gondosuli menuju Cemoro Kandang untuk menyaksikan situasi dan beberapa tempat yang kami anggap menarik. Saat ini sudah mulai perjalanan dari Simpang Gondosuli menuju ke Cemoro Kandang, melintasi jalan baru yang baru beberapa tahun ini dibangun, karena sebelumnya jalan lama adalah melalui kawasan Gondosuli. Kami sudah menyusuri jalan baru ini untuk menuju ke kawasan Gondosuli, dan siang menjelang sore ini situasi cukup mendung, tetapi masih tergolong cerah, dan saat ini sudah tiba di warung Mbah Man, salah satu tempat ngopi yang menarik. Dan warung Mbah Man ini yang terletak di Jalan Raya Tawangmangu Magetan ini adalah tempat nongkrong yang asik, dan jika teman-teman melintas daerah ini wajib singgah untuk mencoba menu di tempat ini. Bagi teman-teman yang pernah ke Yogyakarta, mirip-miriplah dengan Leman di utara stasiun Tugu. Dan kami terus melintas menuju ke timur dan melalui perbukitan jalan baru ini, di mana jalan baru ini dibangun untuk memperlancar arus kendaraan atau jalur alternatif menuju ke Magetan di Jawa Timur. Perlu kami sampaikan bahwa Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, dan kecamatan ini ternama karena merupakan daerah wisata yang sangat dingin. Dan sejak zaman Belanda pun tempat ini sudah dikenal menjadi tempat wisata dan memiliki beberapa objek wisata, dan salah satunya adalah air terjun Grojogan Sewu dengan ketinggian hampir 90 meter. Dan untuk mendukung kemudahan atau akses daerah ini, memang pemerintah telah membangun atau perbaikan jalur transportasi dengan melakukan perawatan dan bangunan jalan baru yang kami lintasi ini, di mana jalan baru ini memang dari Tawangmangu yang berada di Jawa Tengah ke arah Magetan di Jawa Timur untuk menuju ke Kabupaten Magetan maupun Ngawi, termasuk daerah wisata di Telaga Sarangan. Kami sudah melewati jalan yang menanjak ke arah timur, dan inilah kopi Mbah Man yang baru saja kami lintasi. Dan kami memang sempat ngopi di tempat ini cukup enak, dan juga bisa menyaksikan perbukitan atau pemandangan awan jika di sore hari. Kami terus meluncur ke arah timur dan jalan semakin menanjak, tetapi jalan baru ini memang cukup mulus karena memang untuk menghindari kelokan ataupun tanjakan di jalan lama yang melalui Gondosuli atau jalan lama. Dan semakin ke arah timur, cuaca tiba-tiba mendung, dan ini sudah terbiasa jika berada di kawasan pegunungan termasuk area Gunung Lawu ini. Saat kami melintas ini memang
cukup sepi karena sudah termasuk PPKM darurat, sehingga kami pun juga tidak melintas atau masuk ke daerah Jawa Timur di perbatasan nanti yang berada di sebelah timur di Cemoro Kandang, karena kami mendapat informasi bahwa daerah ini memang ada penyekatan atau pemeriksaan siapa-siapa yang boleh melintas ke wilayah Jawa Timur ataupun juga sebaliknya memasuki wilayah Jawa Tengah. Sebelum nanti tiba di Cemoro Kandang, kami akan melintasi sebuah destinasi wisata yang disebut rest area atau Embun Lawu, di mana destinasi wisata Embun Lawu ini memiliki luas areal sekitar 5 hektar yang bekerjasama dengan Perhutani dan mulai beroperasi sejak pertengahan tahun lalu, tidak lama setelah pandemi COVID-19 yang dimulai sejak Maret 2020. Embun Lawu ini, jika teman-teman melintas atau berada di Solo, patut dicoba karena berada di kawasan hamparan pohon pinus dan pengunjung dimanjakan dengan berbagai wahana seperti spot selfie, jembatan pelangi, camping ground, flying fox, sepeda terbang, dan masih banyak lagi beberapa area permainan lainnya. Kami terus mengarah ke timur dan cuaca tiba-tiba berubah menjadi berawan sehingga agak gelap situasinya, dan kendaraan juga masih sepi. Kami akan terus melaju ke timur untuk menuju area wisata Cemoro Kandang, di mana Cemoro Kandang ini adalah salah satu objek wisata terfavorit di kalangan warga Karanganyar ataupun juga dari kota-kota besar lain, karena Bukit Cemoro Kandang ini merupakan lokasi yang sangat indah untuk beristirahat, ditambah dengan pemandangan sekitar pegunungan yang menakjubkan. Kami terus berjalan ke arah timur, dan di kanan kiri kami, di kanan terutama, adalah sebuah perbukitan bagian dari lereng Gunung Lawu. Dan Cemoro Kandang ini memiliki ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut atau MDPL, dan di kawasan sekitar Cemoro Kandang ini suhunya cukup sejuk, rata-rata bisa 10 hingga 12 derajat Celcius. Dan pengunjung yang datang ke Cemoro Kandang biasanya
bisa menikmati kopi hangat sambil melihat pemandangan di sekitarnya, ditambah lagi dengan juga gorengan hangat yang menjadi cemilan saat minum kopi. Dan harga makanan atau minuman di kawasan ini cukup terjangkau, tidak mahal seperti di tempat-tempat lain. Di wisata tempat, maksud kami di kawasan wisata ini juga ada buah dan sayur segar, juga ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain. Kami terus mengarah ke timur dan siang menjelang sore ini jalanan masih cukup sepi. Jika kami bandingkan dengan beberapa waktu lalu saat melintas tempat ini, memang jalanan saat ini lebih sepi. Mungkin selain dampak dari pandemi COVID-19 juga, terutama karena pemberlakuan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli dan kami terus melintas ke arah timur dan tidak lama lagi akan tiba di simpang 3 Jalan Gontosuli yang lama, dan jika berbelok ke kiri adalah Jalan Gontosuli yang lama, dan kami akan berbelok ke kanan untuk menuju Cemoro Kandang. Dan dari kawasan inilah rest area atau embun Lawu tidak jauh dari tempat ini. Kami sudah berbelok ke kanan. Dan saat ini ada Ndelaupak, dan Ndelaupak ini tempatnya bersebelahan dengan Embun Lawu yang sedikit lagi akan kami lintasi, berada di sebelah kiri. Dan Embun Lawu ini juga disebut sebagai rest area dan tempat wisata. Kami terus melintas ke arah timur, dan inilah Embun Lawu atau rest area wisata yang kami sebutkan tadi. Dan di tempat ini juga selain ada wahana permainan, juga ada tempat penginapan yang bertarif hingga jutaan rupiah per malam. Kami terus melintas ke timur, dan cuaca saat ini kembali cerah. Dan memang saat melintas daerah ini cukup menyejukkan karena cuacanya cukup sejuk, dan juga perbukitannya yang memang mempesona di sepanjang jalan atau lereng Lawu ini untuk disaksikan para pengendara. Dan jalannya pun cukup bagus karena setelah dibangun yang untuk atau sepanjang kawasan lereng Lawu hingga Magetan dan Telaga Sarangan ini memang cukup nyaman untuk dilalui pengendara, tidak seperti waktu-waktu sebelum dibangun oleh pemerintah. Kami terus mengarah ke timur, dan situasi masih juga sepi. Memang kami saat melintas bukan hari libur, tapi pada hari kerja, meskipun
sudah diberlakukan PPKM darurat. Di sepanjang jalan yang kami lintasi juga tidak kami lihat kendaraan yang sedang parkir, baik makan maupun sedang berwisata. Dan terlihat pohon-pohon di kawasan hutan ini cukup terjaga dengan baik, sehingga menambah keindahan suasana jika dipandang para pengendara yang melintas di kawasan ini. Kami terus melintas ke arah timur dan sekarang sudah memasuki kawasan atau jalan yang tidak menanjak, sudah mendatar, sehingga jika tadi dari bawah simpang Bendusuli jalannya terus menanjak, sekarang sudah mendatar, dan nanti di sebelah timur ketika masuk ke kawasan Magetan jalannya akan kembali menurun hingga di Telaga Sarangan. Kami terus melintas ke timur, dan perlu diketahui juga bahwa Cemoro Sewu ini adalah salah satu pintu masuk pendakian ke puncak Gunung Lawu. Biasanya Cemoro Kandang ini dilintasi oleh para pemula yang mendaki, dan inilah Cemoro Kandang yang kami sebutkan tadi. Sini sudah masuk ke arah Cemoro Kandang hingga nanti sampai perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur atau Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan. Kami masih terus melintah ke timur, dan jalanan sekali lagi kami sampaikan masih juga cukup sepi, namun memang cukup mengasihkan juga melintasi kawasan ini pada siang hari. Seperti kami sampaikan tadi, Cemoro Kandang adalah salah satu pintu masuk pendakian ke puncak Gunung Lawu, karena ada pintu-pintu lain, yaitu di Cemoro Sewu di kawasan Magetan, kemudian Candi Cetro di Kabupaten Karanganyar di sebelah barat lereng Lawu, dan inilah wilayah paling akhir kawasan Cemoro Kandang, dan sedikit lagi sudah akan tiba di perbatasan wilayah antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat siang, sampai jumpa.